izin untuk berperang ini sudah turun. Namun ada baiknya jika sikap yang diambil kaum muslimin dalam menghadapi kondisi yang dipicu oleh kaum Quraisy dan kekuatannya ini ialah dengan cara menunjukkan kekuasaan terhadap jalur perdagangan Quraisy yang mengambil rute dari Mekah ke Syam. Lembaran Zero. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harapkan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kita lanjutkan belajar sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita sampai kepada sebuah tema, yaitu izin untuk berperang. Apakah teman-teman sudah siap untuk menyimaknya? Kalau sudah siap, marilah kita mulai. Izin untuk berperang. Dalam kondisi yang rawan karena ada ancaman terhadap eksistensi kaum muslimin di Madinah, terutama yang bersumber dari pihak Quraisy yang tak pernah berhenti memperdayai dan mengganggu mereka, Allah menurunkan ayat yang mengizinkan kaum muslimin untuk berperang. Namun ayat ini memang tidak berarti bersifat wajib, teman-teman. Kita baca dulu ayat Allah tentang hal ini, yaitu pada surat Al-Hajj ayat 39. Kita bacakan, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Kita baca artinya, teman-teman. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Surat Al-Hajj ayat 39. Ayat ini diturunkan diantaranya beberapa ayat yang memberi petunjuk kepada mereka bahwa izin berperang tersebut hanya dimaksudkan untuk mengenyahkan kebatilan dan menegakkan syiar-syiar Allah. Kita baca lagi surat yang lain, masih surat Al-Hajj di ayat 41-nya, teman-teman. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amanu bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Oke, kita baca artinya, yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Sekali lagi, ini adalah surat Al-Hajj ayat 41, teman-teman. Kita lanjutkan. Yang benar dan yang tidak perlu diragukan lagi bahwa izin ini turun di Madinah setelah hijrah, bukan di Mekah sebelum hijrah. Tetapi memang kita tidak bisa menentukan secara pasti waktu turunnya. Izin untuk berperang ini sudah turun. Namun ada baiknya jika sikap yang diambil kaum muslimin dalam menghadapi kondisi yang dipicu oleh kaum Quraisy
dan kekuatannya ini ialah dengan cara menunjukkan kekuasaan terhadap jalur perdagangan Quraisy yang mengambil rute dari Mekah ke Syam. Untuk menunjukkan kekuasaan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memilih dua langkah. Yang pertama, mengadakan perjanjian kerjasama atau tidak saling menyerang dengan beberapa kabilah yang berdekatan dengan jalur perdagangan ini, atau menjadi penghalang antara jalur itu dan Madinah. Di bagian sebelumnya kami sudah menjelaskan perjanjian beliau dengan pihak Yahudi, termasuk perjanjian kerjasama atau tidak saling menyerang dengan Juhainah, sebelum beliau mengambil sikap untuk mengerahkan kekuatan militer. Tempat tinggal kaum Juhainah ini berjarak 3 marhalah dari Madinah. Yang kedua, mengirim beberapa kelompok utusan secara terus-menerus dan bergiliran ke jalur perdagangan tersebut. Oke teman-teman, pada video kali ini saya cukupkan sekian. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya, yaitu satuan-satuan pasukan sebelum perang Badar. Nah, kita akan lihat nih satuan-satuan pasukannya seperti apa itu sebelum perang Badar. Jadi nanti akan berlanjut terus teman-teman. Jadi pantau terus di channel Lembaran Sirah ini supaya kita mengetahui secara lebih detail bagaimana gerak dan langkah perjuangan Rasulullah untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini, teman-teman. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.